Kita sangat bersyukur, berterima kasih kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan bersekutu, dan ini bukan hanya persekutuan biasa, tapi ini juga akan mengarah kepada persekutuan yang kekal. Saya akan mengajak kita perhatikan firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal yang ke-25. Keluaran pasal yang ke-25, kita akan memperhatikan ayat yang ke-8 dan 9. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah kamu membuatnya. Demikianlah harus kamu membuatnya. Jadi kita boleh perhatikan, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku diam di tengah-tengah mereka, menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Jadi ini tempat kudus juga adalah tempat Allah, dan Allah berfirman supaya juga Dia tinggal bersama umatnya. Tuhan berfirman supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Ini juga sama dengan apa yang kita sudah sering baca dalam Wahyu pasal 21 itu. Wahyu pasal yang ke-21 itu ayat yang pertama sampai 3. Kalau ada yang mau bantu baca. Wahyu 21. Ayat yang pertama sampai ketiga. Demikian firman Tuhan. Wahyu 21 sampai 3. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah yang berhias, bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Iya, jadi apa yang kita lihat ini dalam Wahyu 21 itu ada persamaan dari kegunaan
Tadi kita sudah lihat kemah Tuhan supaya didirikan. Nah, di sini Tuhan sendiri membuat di sorga Yerusalem baru dan nanti turun berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Inilah saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi kalau kita perhatikan dengan sungguh-sungguh dari pertama, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem baru, Yerusalem yang baru turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tata yang berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Jadi tempat Tuhan, supaya Tuhan bersama-sama dengan umatnya. Jadi bedanya di sini, kalau tadi di dalam kitab Keluaran itu adalah membangun kemah itu. Jadi itu dikerjakan oleh bangsa Israel. Tetapi untuk Yerusalem baru ini harus masih menunggu hasil pemberitaan firman. Ini hasil pemberitaan firman di mana Yesus sudah berkata, pergilah kamu ke seluruh bumi. Hal yang sudah banyak kita baca, karena ini sebagai permulaan dan pemberitaan itu masih terus sampai sekarang dan sampai masa yang akhir. Ada baiknya kita akan baca juga untuk kita bisa lebih memperhatikan lagi. Markus 16 ayat 15, lalu berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi pemberitaan dari pelayan-pelayan Tuhan akhir zaman. Apa persamaannya dengan Keluaran tadi? Apa perbedaannya? Jadi persamaannya harus sesuai dengan firman Tuhan. Tidak boleh keluar. Makanya beribadah juga harus menjadi pelaku firman. Berdoa harus pelaku firman. Jadi menyembah Tuhan, memanggil Tuhan harus pelaku firman. Sia-sia orang berkata Tuhan, Tuhan, kalau tidak menjadi pelaku firman. Jadi itu sebabnya dalam Keluaran pasal 25 tadi, sesuai dengan yang dikatakan oleh Allah, mereka harus buat. Nah,
Aku kan ajak kita baca itu ulang. Soalnya kita harus perhatikan dengan sungguh. Siapa yang mau baca Bandung? 25 ayat 8-9. Ya. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka, menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Jadi harus menurut contoh. Sekarang ini banyak ibadat tidak mengerti contoh apa. Seperti apa? Karena kadang-kadang tidak semua bisa semakin memperhatikan firman, menggumuli di dalam kesatuan keutuhan 66 buku. Ada orang yang senang hanya satu ayat, itu diambil. Satu lagi tidak, itu nggak diambil. Itu sebabnya di dalam Wahyu pasal 22, jangan mengurang, jangan menambah, harus persis. Inilah kehidupan orang Kristen dan pelayanan hamba-hamba Tuhan. Harus menurut segala apa yang ditunjukkan Tuhan sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya. Ini menunjuk kepada kehidupan-kehidupan. Karena pada saat dulu mereka membangun tempat itu. Tapi kalau Yerusalem baru, itu sudah selesai nanti. Turun. Jadi apa yang dikerjakan oleh pelayan akhir zaman adalah memberitakan firman supaya nanti penghuni Yerusalem baru. Ini. Tetapi penghuni Yerusalem baru tidak boleh asal-asalan. Harus sesuai dengan firman. Yesus berkata banyak. Kalau orang berseru Tuhan, Tuhan, harus sesuai hidupnya dengan kebenaran firman, melakukan. Kalau orang menyembah Tuhan, harus sesuai dengan firman Tuhan. Sekarang banyak tidak memperhatikan ini. Memperhatikan boleh datang kepada Tuhan, boleh menyembah Tuhan. Tapi yang terutama, kebutuhan terpenuhi. Masalah terselesai. Penyakit disembuhkan. Berkat boleh turun. Itu yang banyak sekarang ini. Kalau begini kekristenan itu tidak sesuai. Karena Tuhan menciptakan sesuai dengan kehendaknya. Itu sebabnya kita sudah mendengar dalam 3 kali yang lalu, tambah 1 kemarin, harus benar-benar orang-orang yang hidupnya telah dikoreksi Tuhan. Mata Tuhan yang sangat tajam, memeriksa, mengoreksi, melebihi dari semua apa penelitian yang ada di bumi ini. Kalau Tuhan berkata tidak ada sedikit noda, ya tidak. Tapi saya yakin Tuhan pasti bisa tolong kita. Karena saya lihat saudara-saudaraku, jangan kita jadi sedih. Kalau Tuhan berkata demikian, apapun itu, segampang apapun itu,
Tapi kalau roh Tuhan tidak menolong kita, tidak mungkin terjadi. Tapi kalau roh Tuhan yang tolong kita, sampai sempurna pun itu bisa terjadi bagi kita. Saya akan mulaikan dulu dalam 1 Korintus. Kita akan membaca 1 Korintus ini ya, ada yang bantu mulai ayat 7 sampai 9. 1 Korintus 1. 1 Korintus 1 mulai ayat 7 sampai 9. Ya. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karuniaku, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Iya. Apa yang Tuhan katakan? Hidup suci atau hidup kudus. Sampai pun hidup sempurna. Tuhan akan adakan itu pada kita. Itu sebabnya kita sudah membaca. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun. Ini hal-hal yang rohani. Sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ini mulai kedatangannya, nanti bertemu di udara, kedatangannya dalam kerajaan 1000 tahun, dan yang dilanjutkan kepada Yerusalem baru. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya. Jadi ini benar-benar terjadi, sehingga kamu tidak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi dikoreksi, dipandang, tidak bercacat. Sampai Tuhan berkata, lihat aku jadikan semua baru. Ini Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya. Itu di Yerusalem baru. Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Yakini Tuhan setia menolong kita. Ya, supaya kita lihat beberapa hal. Filipi pasal 1 ayat 6. Ayo. Filipi 1 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Iya. Memulai dengan pemberitaan Injil supaya kita percaya, dibaptis, mengalami mujizat, mengalami pertolongan, hari-hari dibaharui, sampai tidak bercacat pada hari kedatangan Tuhan. Inilah yang dimaksud Tuhan akan berbuat bagi kita. Jadi Tuhan sanggup menolong kita. Jadi kita akan terus mengalami pembaruan dari Tuhan. Saudara-saudaraku, bagaimana itu bisa terjadi bagi kita adalah yang pertama, sebelum kepada penyerahan pelayan, ada penyerahan kehidupan anak-anak Tuhan.
Jadi hampir sama, saudaraku, penyerahan itu. Saya mau mengajak kita membaca karena saya boleh lihat kehidupan yang sudah disebut kehidupan yang sudah rusak. Kita akan membaca juga ini di dalam kitab Keluaran. Kitab Keluaran, kalau kita mau perhatikan ini, kita akan baca pasal 32. Ayat yang ke-7. Ada yang membantu? Boleh? Surah 32 ayat 7. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Ya, jadi ini yang harus terjadi, baik penyerahan sidang jemaat Tuhan, terlebih penyerahan yang akan dipakai Tuhan untuk pelayan-pelayan Tuhan di akhir zaman. Harus berani meninggalkan perilaku yang rusak. Apa itu perilaku yang rusak? Kalau kita perhatikan ini, kita sudah mendengar, ya coba 8 lagi, 8. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Iya, jadi kehidupan yang rusak itu, dan di dalam ayat yang lain, kalau kita perhatikan, Harun sudah melepaskan mereka bagaikan kuda, sehingga disebutkan mereka itu ya cepat, karena kuda itu menunjuk kecepatan, ya kecepatan, dan di sini kepada ya masuk berbuat dosa, kepada kecemaran, kepada meninggalkan Tuhan, kepada hal yang tidak setia ini, sehingga disebut mereka menyimpang, ya. Ayat yang ke-8 ini, segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Nah, ini saudara-saudaraku, jadi mereka begitu cepat sekali berubah. Itu sebabnya kita harus teguh, tidak berubah. Pertama, harus meninggalkan kehidupan yang rusak itu, karena nanti ya Musa berdiri
Saya mau ajak kita baca juga ini. Mulai ayat 25 ya. Boleh baca juga. Ulangan 32 ayat 25. Ya. Ketika Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang, sebab Harun telah melepaskannya sampai menjadi buah cemooh bagi lawan mereka. Maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Iya, jadi ini harus ada pada kita. Amin. Memilih datang kepada Tuhan. Memilih memihak kepada Tuhan. Jadi secara anak Tuhan, baik juga secara apalagi pelayan Tuhan di akhir zaman. Kiranya Tuhan tolong kita. Itu sebabnya banyak nanti orang-orang yang kecewa. Dulu bahasa Batak, wah kalau nyanyi itu seram deh. Cuma saya agak lupa itu nyanyi. Mungkin hanya sepatah bisa. Tuktorok doso guti akana terhirimi inna Yesus kepatorakon dan boy saat congoni anggo daging dupi. Nah itu kira-kira begitu lah. Jadi harus benar-benar hidup rohani. Kuda lepas dari kandang. Kuda itu kecepatan. Saya sudah terangkan itu kuda itu tenaga kuda itu kecepatan. Dulu masa dulu kecepatan mesin itu diukur dari tenaga kuda, PK, tenaga kuda itu namanya. Tetapi ini kecepatan ini untuk kepada hal yang membuat malu, membuat cemooh bagi para yang melawan kita, yang tidak senang. Jadi kita harus benar-benar sampai Tuhan tolong menjadi kesaksian. Inilah anak Tuhan di akhir zaman yang mau nanti ke Yerusalem baru, terlebih pelayan Tuhan, karena inilah pekerjaannya. Itu. Jadi penginjilan dari firman Tuhan, 4 Injil itu apa itu? Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Bagi mereka yang sudah lebih menghafal, Matius itu dengan lambangnya singa. Itu bagi bangsa Israel, Yesus sebagai raja. Nah ini. Dan Yesus di dalam Markus sebagai hamba. Lambangnya adalah lembu. Lembu itu bekerja. Nah, itu hamba. Ini saudara-saudara ya. Terus Lukas itu manusia. Dan satu lagi adalah Yohanes itu raja wali, itu menunjuk kekuatan dari Tuhan. Ini kalau diberitakan bukan hanya nanti orang ada di gereja. Tadi pertama kita baca di dalam Keluaran 25 ayat 8 dan 9.
kemah tempat Allah dan manusia. Dan Yerusalem baru juga adalah kemah tempat Allah bersama dengan manusia. Inilah yang harus bergerak ke sana. Kesanalah kegerakan rohani. Kesana juga kegerakan dari pelayanan akhir zaman. Jadi banyak belum begitu, saudara-saudaraku. Banyak belum. Tapi semoga sudah terjadi kegerakan yang mengarah ke Yerusalem baru. Karena kalau kelakuan yang rusak ini itu adalah untuk dibinasakan. Jadi pemberitaan Injil harus memperbaiki kelakuan dari percaya, dikuduskan, hari-hari dibarui, sampai disempurnakan. Hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu yang sempurna adanya. Mau lawan? Amin? Mau lawan? Enggak lah. Haleluya. Kita enggak mau lawan. Kita mau nurut saja. Ini saudaraku. Tapi ada banyak orang, enggak percaya. Mana bisa suci? Enggak bisa apalagi sempurna. Ya. Tapi tadi kita sudah lihat Allah yang memanggil kita setia dalam Yesus. Dia yang sudah memulai pemberitaan Injil itu, dia akan melanjutkan sampai kita siap. Jadi walaupun ada yang untuk dibinasakan, kelakuan yang rusak, tapi kalau kita jangan kelakuan yang rusak. Kelakuan yang rusak itu cepat untuk bisa dicemooh orang. Dan kelakuan yang rusak itu dulu di masa Nuh itu untuk ditenggelamkan dengan air. Kejadian pasal yang ke-6. Coba dulu ayat 12. Ada yang baca. Kejadian 6 ayat 12. Allah memilih bumi itu dan semula rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidupnya yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Iya, jadi serusak apapun bumi ini, serusak apapun kelakuannya, tapi kita harus meninggalkan itu. Semua kita, baik yang ada di sini, baik yang ada online. Kalau tidak, ini tetap akan dikejar oleh maut. Dan artinya, mau orang kaya, mau orang miskin, orang pangkat, orang apapun dikejar. Kecuali kalau mau hidup benar seperti pada masa Nuh. Cuma berapa orang yang selamat? 8 orang. Jadi harus tinggalkan hidup yang rusak. Itu penyerahan anak Tuhan dan penyerahan terlebih pelayan-pelayan Tuhan di akhir zaman. Dan inilah yang ditinggal oleh suku-suku Lewi. Ya, kalau tadi di dalam Keluaran pasal 32 itu Musa berdiri di pintu kemah dan dia berkata,
Baca-baca ayat 26, ayo. Maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Iya, kita semua harus memihak kepada Tuhan. Amin. Inilah, biar semua diberkati Tuhan. Diberkati dalam keselamatan. Diberkati dalam segala kebutuhan juga. Karena ada jaminan Tuhan. Cari dahulu kerajaan surga dengan kebenarannya, maka yang lain akan ditambahkan kepadamu. Dan ending yang paling akhir, kita akan masuk di Yerusalem baru. Ini yang harus dikerjakan dalam kita. Tinggalkan hidup yang rusak. Kecepatan berbuat dosa. Jangan cepat-cepat berbuat dosa. Jangan cepat lari kepada dosa. Biar Tuhan tolong kita. Inilah doa kita dan inilah usaha kita terus-menerus. Kalau ini berada pada jemaat dan hamba-hamba Tuhan, jangan khawatir. Orang burung aja dipelihara kok sama Tuhan, kok takut sih? Saya benar-benar yakin Tuhan bisa pelihara. Iya. Kita kalau menyanyi jangan cuma nyanyi. Walaupun ara tak berbunga, pohon zaitun tak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tak menghasilkan, terhalau sudah, sapi tak ada, namun aku kan tetap setia, karena Yesus tetap setia. Dia akan menolong kita. Dia memelihara kita. Kita waktu lahir ke bumi ini boro-boro pakai baju. Giginya aja belum ada, ompong semua. Ada yang sudah lahir sudah giginya lengkap? Kan nggak ada. Masih ompong semua kan? Nanti udah 9 bulan atau setahun. Nanti neneknya bilang, cucuku udah tumbuh gigi. Gitu kata neneknya kan. Iya. Ini saudara-saudaraku. Jadi kenapa kita takut? Tuhan peliharakan. Tuhan peliharakan. Saya kalau ingat-ingat kami ini pindah dari Sidimpuan langsung ke kota Jakarta ini. Dalam statusnya cuma ngikut seminar. Nggak tahu pelayanan kemana, nggak tahu rumah di mana, nggak ada persiapan apa-apa. Ya saya selesai seminar itu udah. Di situ kenalan itu sama ada pendeta. Ini kalau kamu mau nginap di rumah saya, bolehlah. Saya bilang mau sekali. Apapun yang terjadi sudah mau sekali. Tapi apapun yang terjadi itu awal pemeliharaan Tuhan. Cuma di dalam hal ini jangan kita milih-milih. Harus punya sofa yang bagus, harus punya bed yang bagus, harus punya shower yang bagus. Apa adanya lah. Nah, kita mensyukuri apa yang Tuhan buat. Pada waktunya kalau Tuhan mau buat kita mewah sekali, ya terserah dia lah, ya. Cuma kalau saya seandainya banyak pun harta, ya lebih baiklah ke pekerjaan Tuhan. Nggak usah kemewah-mewah, ngapain? Nanti mewah-mewah juga kalau kita balik sama dengan kita datang. Waktu kita datang kan bawa gigi aja juga nggak punya, masih ompong semua.
Nanti kalau kita pulang, ya nggak ada yang kita bawa juga. Paling hanya yang di badan itu saja. Dan kalau orang selalu bikin persiapan banyak baju, buat apa? Lagi hidup aja sudah nggak sehat, gerakkan tangan ke mulut aja mau makan sudah nggak bisa. Apalagi di kuburan. Ah, aku ganti di bajuku ah. Mana ada di kuburan begitu? Nggak ada. Paling lucunya lagi dibawa lagi Alkitab. Pendeta juga ini sama jemaatnya ini. Lagi hidupnya aja nggak baca Alkitab. Lagi matinya. Jadi janganlah. Nanti kalau setiap mati kubur satu Alkitab, tiap mati kubur satu Alkitab. Itu jalan iblis. Nanti lama-lama Alkitab habis semua. Nggak ada lagi yang dibaca. Jadi itu keliru. Dan orang juga akan menerima upahnya sesuai dengan apa yang diperbuatnya waktu di dalam hidupnya. Jadi jangan tambah-tambahin, sudah mati bikin lagi Alkitab. Jangan. Rugi itu. Nah, jadi saudara-saudaraku, supaya kita meninggalkan semua kecepatan kepada dosa itu, jangan lagi. Karena kita sudah lihat, kalau bukan anugerah Tuhan, sampai setinggi apapun pada waktu air bah, semuanya mati. Kecuali 8 orang yang ada ukuran untuk mereka hidup. Itu adalah perahu Nuh. Haleluya. Itu harus sesuai dengan ukuran Tuhan. Panjangnya, tingginya, lebarnya, tingkatnya. Harus. Itu menunjuk kita yang mau menerima kelepasan. Doanya harus sesuai firman. Ibadahnya harus dipimpin oleh Roh Kudus. Persembahannya harus sesuai dengan firman. Semua sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Nanti kita hari-hari dibarui sampai sempurna. Dan itu adalah menjadi sayap dan kuasa untuk membawa kita bertemu dengan Yesus Kristus. Jadi penyerahan untuk meninggalkan semua yang tidak berkenan kepada Tuhan. Inilah proses bagi kita untuk benar-benar hidup suci. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 itu, kalau kita mengaku dosa kita, maka Allah itu setia dan adil sehingga menyucikan kita dari segala dosa. Terus datang mengadakan penyucian kepada Tuhan. Sama seperti kita menyucikan badan kita tiap hari mandi, terlebih mandi rohani. Sama dengan kita juga mencuci pakaian kita, terlebih pakaian rohani. Karena itu pakaian itu adalah perbuatan-perbuatan benar. Harus jadi itu pakaian kita. Dari orang-orang kudus. Haleluya. Ini saudara-saudaraku. Jadi itu nanti membuat kita sampai kepada kesempurnaan itu. Saya lihat itu, kuasa darah Yesus itu luar biasa. Kalau kita sudah mendengarkan, dia tidak ingat lagi salah kita. Itu menjadikan kita bahkan meningkat
bukan hanya disebut tidak bercacat celah, tapi itu kita sudah sampai kepada level yang paling tinggi, derajat daripada apa yang disebut Wahyu pasal 14 itu, seperti apa Inggrisnya virgin, ya, perawan suci. Haleluya. Kenapa dia bisa begitu? Pengampunan yang terus menerus dari hati yang tulus. Bertobatan seperti Zakheus. Tuhan tidak ingat lagi salah kita. Kalau kita menyanyi, Dia tak ingat salahku, Tuhan selalu ampuni. Nah, itu luar biasa kasih Tuhan. Kalau manusia kadang-kadang udah lupa kamu, udah satu waktu dia marah, diingat lagi, congkel lagi. Malah kadang-kadang karena marahnya udah keblinger, semua dosa-dosa dibongkar kembali. Nah, sampai dosa pribadi-pribadi, sampai dosa keluarga, sampai dosa punggung-punggungnya. Turunan ketiga, turunan yang keempat. Iya. Tapi kalau pengampunan Tuhan, Dia takkan ingat salah kita. Tuhan ampuni. 1 Yohanes 1 ayat 9 itu. Itulah cara kita. Hanya di dalam hal ini biar Tuhan lihat sejauh mana kita benar-benar meninggalkan itu semua. Sehingga maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu, serta berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Ini, jadi memihak kepada Tuhan itu perlu terlihat sejauh mana. Dan nanti saudaraku, yang menentukan kesungguhan ini adalah tumbuhnya benih firman itu. Kesungguhannya. Sehingga nanti buah-buahnya itulah menentukan. Buah-buah pertobatan. Sampai nanti buah-buah yang boleh mengarah sampai kepada hidup yang kekal selama-lamanya. Itu yang menentukan nanti. Ada orang berkata, aku sudah bertobat. Buahnya nggak ada. Yang nggak bisa. Biarpun dianggap dia ada pohon yang rindang. Tapi kan ada nyanyian. Jangan jadi pohon tak berbuah. Hanya daun saja. Nah, itu sudah itu. Jadi harus ada buah-buah. Firman yang kita terima harus sampai berbuah. Sebabnya di dalam Markus pasal yang keempat itu ada berbuah paling sedikit 30. Meningkat lagi berbuah 60. Meningkat lagi berbuah 100. Jadi itu buah-buah itu dari kita. Sejauh mana kita berbuah. Makanya jangan jadikan orang jadi teladan bagi kita. Teladan bagi kita hanyalah Yesus Kristus. Berlomba, saudaraku. Berlomba. Itu makanya ada, saya perhatikan, di dalam Wahyu pasal 7, mulai 9, orang banyak yang mengalami penyepian. Tapi di dalam Wahyu 14, yang mengikut kemana saja anak domba itu pergi. Dan mereka disebut adalah seperti perawan. Nah, itu hasil dari pertobatan. Hasil daripada buah-buah firman di dalam hidup mereka.
Makanya dengar-dengar begini, ada yang hilang, ada yang ini, ada yang memperhatikan sedikit, ada yang banyak, ada yang nggak mau tahu. Ya itu nanti buahnya itu nggak ada, saudaraku. Jadi maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu. Siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Memihak secara sungguh-sungguh, meninggalkan dosa itu dengan begitu ada keteguhan, dan kita mau menyerahkan hidup kepada kehendak Tuhan, maka melayani Tuhan. Ini saudara-saudaraku, saya lihat di situlah. Jadi kalau pendeta, oh supaya banyak kolektif, oh supaya banyak perpuluhan, kalau sudah itu ada, senang, gak ada rumah, gak ada mobil, diam aja dia tenang-tenang. Ya, padahal tanggung jawab harus umat-umat Tuhan siap bagi hari kedatangan Tuhan. Dan supaya itu boleh terjadi, harus sesuai dengan peraturan Tuhan. Inilah yang sangat kita butuhkan. Dan hal yang seperti ini memang tidak gampang diterima, saudara-saudaraku. Tapi kalau orang yang memang untuk hidup yang kekal, pasti berani menerima. Pasti berani menerima. Sehingga menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya. Ini untuk saat sekarang kita adalah manusia rohani yang nanti akan mengalami pengukuran Tuhan. Wahyu pasal 11 ayat 1-2. Ayo, boleh tolong. Wahyu 11 ayat 1 dan 2. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Iya, jadi yang pertama yang tidak usah diukur, yang hanya ikut-ikutan, yang hanya salah-salah, yang tidak bersungguh-sungguh, itu udah otomatis tersingkir. Bagaikan pohon yang sudah tidak ada buah sama sekali, itu sudah tersingkir. Jadi justru yang ada ya mengarah kepada hasil itu nanti yang diukur. Ini sudah. Sebabnya kita kiranya Tuhan tolong biar kita jangan Kristen yang ikut-ikutan. Tapi kita harus Kristen yang bersungguh-sungguh. Dan kalau kata orang nggak bisa suci, nah itu kan sudah berkata Tuhan nggak benar firman-Mu, kan itu artinya. Kalau Tuhan berkata yang begitu, kita harus berkata, Tuhan mampukanlah saya. Ya, ada dulu nyanyian saya bikin ke bahasa Batak. Dihodoh waso, patau menguluki tu, kepada yang sempurna gitulah, gitu ya. Ini dulu terkenal di waktu di Sumatera. Jadi begitu saudaraku.
Biar kita berkata kepada Tuhan, layakkanlah hidupku, jadikanlah hidupku. Padamulah kekuatan, padamulah kemampuan. Engkau sanggup mengerjakan segala sesuatu. Tidak ada rencanamu yang gagal. Kalau Tuhan katakan gereja yang sempurna tidak bercacat celah, itu jadilah padamu seperti yang kau katakan.